Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diala Nanda Haryanti dari kelas IE22A2 dengan NIM 3523 10915. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai cara pembuatan kurva S untuk penjadwalan suatu proyek. Video ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi penilaian dari mata kuliah manajemen proyek dengan dosen pengampu Ibu Syarah Rizkiah Feryati, STMT. Baiklah, kita langsungkan saja untuk ke materinya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu dari kurva S. Kurva S adalah suatu alat dalam manajemen proyek yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara waktu dan biaya dalam sebuah proyek konstruksi. Fungsi dari kurva S sendiri ini adalah untuk melacak perkembangan proyek, memahami tingkat efisiensi, dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Kemudian di sini ada rumus perhitungan yang nanti dipakai untuk membuat kurva S. Yang pertama itu ada rumus untuk menghitung bobot persen biaya tiap pekerjaan. Rumusnya adalah biaya tiap pekerjaan dibagi dengan jumlah total biaya pekerjaan. Jadi misalkan dalam satu kegiatan pekerjaan itu dibagi dengan biaya keseluruhan total dari misalkan 10 kegiatan. Nah itu dibagi dan hasilnya didapatkan berapa. Kemudian yang kedua ada perhitungan untuk persentase per minggu. Jadi rumusnya itu bobot persen tiap pekerjaan dibagi dengan rencana waktu dalam satuan minggu. Bobot persen tadi yang didapatkan ini dibagi dengan berapa lama untuk pekerjaan satu kegiatan. Begitu juga dengan bobot persennya. Jadi misalkan pada kegiatan pertama bobot persennya berapa dan rencana untuk melakukan kegiatan tersebut itu berapa minggu. Kemudian yang ketiga ada rumus untuk perhitungan mingguan, yaitu penjumlahan persentase seluruh pekerjaan di setiap minggunya. Jadi misalkan pada minggu pertama ini ada 10 kegiatan, maka persentase 10 kegiatan tersebut dijumlahkan. Itu untuk minggu pertama. Begitu juga seterusnya untuk minggu kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada rumus untuk perhitungan kumulatif, yaitu jumlah persentase hasil perhitungan mingguan pada waktu sebelum minggu yang ingin dihitung. Jadi misalkan ingin menghitung persentase perhitungan kumulatif pada minggu keempat. Jadi yang dipakai itu perhitungan mingguan pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, di sini sudah ada study case mengenai perhitungan untuk membuat kurva S, yaitu pembangunan gedung coffee shop Mantap Jiwa. Jadi di sini diketahui ada 10 jenis pekerjaan. Di sini diketahui juga ada biaya tiap pekerjaannya dalam bentuk rupiah. Lalu yang akan kita cari terlebih dahulu adalah jumlah total dari biaya tiap pekerjaan ini, lalu bobot persentasenya, dan persentase di tiap minggunya, lalu jumlah minggu, rencana jumlah minggu. Jadi berapa lama pada kegiatan tiap pekerjaan ini tuh dilakukan, berapa lama waktunya. Kemudian ada rencana mingguan dan rencana kumulatif. Baik, kita langsung aja ke perhitungan pertama, yaitu menjumlahkan biaya dari tiap pekerjaan. Ada pekerjaan, maka kita jumlahkan pakai rumus aja biar cepat, yaitu pakai rumus sum. Kita drag aja dari kegiatan 1 sampai ke kegiatan 10, langsung kita enter. Maka didapat jumlah totalnya itu Rp275.363.887. Baik ya, selanjutnya ada perhitungan untuk mencari bobot persentase tiap pekerjaannya. Rumusnya tadi ada biaya tiap pekerjaan dibagi dengan jumlah total dari kegiatan tersebut. Enter, kita pakai rumus pembagian. Lalu untuk kegiatan 2 dan seterusnya rumusnya sama, tapi ini kita langsung drag aja ke bawah biar langsung otomatis terisi. Lalu untuk mencari jumlah total dari bobot ini, kita menggunakan rumus sum.
Kita drag lagi dari atas ke bawah, kita enter. Didapat hasilnya itu 100%. Maka jika sudah 100% berarti di sini perhitungannya sudah benar. Kalau kurang dari 100% maka ada perhitungan yang salah dari perhitungan bobot tiap pekerjaannya. Selanjutnya kita mengisi kolom dari rencana mingguannya, berapa waktu yang dibutuhkan dari tiap pekerjaan. Di sini kita hitung ada berapa kolom pada kegiatan pertama, yaitu kolom 1 dan kolom 2 yang terisi, maka waktunya ini 2 minggu yang dibutuhkan. Begitu juga seterusnya ke bawah untuk kegiatan 2 berarti ada 4 minggu untuk waktunya, dibutuhkan 4 minggu dan seterusnya. Lalu setelah diketahui berapa waktu yang dibutuhkan dari tiap pekerjaannya, kita bisa mengetahui nih berapa total minggu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 pekerjaan tersebut. Dibutuhkan waktu selama 33 minggu untuk melaksanakan 10 pekerjaan. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung berapa persentase di tiap minggunya. Rumusnya itu bobot persentase dibagi dengan berapa waktu yang dibutuhkan. Didapat untuk minggu pertama pada kegiatan 1 yaitu 0,11%. Dan untuk perhitungan selanjutnya masih sama. Oke, selanjutnya kita akan menghitung rencana mingguan. Di sini pada minggu pertama hanya ada 1 kegiatan, yaitu pada kegiatan 1. Jadi sebenarnya bisa langsung ditulis, tapi ini kita pakai rumus sum biar semuanya juga bisa kehitung. Selanjutnya bisa kita langsung drag ke kanan untuk mengetahui berapa hasil persentase mingguannya dari setiap minggu hingga minggu ke-16. Yang selanjutnya kita akan menghitung rencana kumulatif. Karena pada minggu pertama ini hanya 1 kegiatan yang terisi, jadi kita langsungkan saja. Dan untuk minggu yang kedua, berarti antara minggu pertama dan minggu kedua ini dijumlahkan. Di sini saya sudah menghitung hingga ke minggu 16 dan didapatkan rencana kumulatifnya itu 100%. Baik, karena sudah terisi langsung dari kurvanya ini, karena kita sudah mengisi dari rencana kumulatifnya, maka didapat kurva S-nya seperti ini. Tapi jika ingin membuat sendiri, yaitu caranya kita blok semua dari rencana kumulatifnya, lalu kita pilih pada bagian Excel di sini, yaitu Insert, dan Chart. Sini kita pakai yang ini. Nah, lalu muncul ya. Hasilnya sama. Seperti itu caranya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.